indikator tercapaian yang akan kalian capai nantinya. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan tentang pengertian reaksi eksoterm dengan tepat. Yang keduanya, siswa dapat mendeskripsikan tentang pengertian reaksi endoterm dengan tepat. Selanjutnya, dapat membedakan reaksi eksoterm. Nah, yang kedua, siswa dapat membuat produk pemahaman saya tentang reaksi eksoterm dan endoterm sesuai dengan kebutuhan. Yang kelimanya, mempresentasikan hasil produk dari materi reaksi eksoterm dan endoterm yang sudah dibuat. Oke, lanjut ya. Nah, nih yuk, sebelum kita mulai belajar, kita perkenalan sedikit. Oke, boleh berdiri dulu semuanya. Ya, nggak harus stres ya. Ya, oke. Tumbuhan yang bukan sama matahari berarti dia butuh ya dari luar ya. Kemudian yang kedua boleh menyerah motor. Oke, lanjut yang ketiga siapa? Ya boleh. Oke.
dalam kelompoknya diharapkan sifat ini akan muncul. Bisa dipahami? Insya Allah. Nah, adapun metode penilaiannya di sini ada diskusi kelompok, sudah sesuai dengan kelompoknya tinggal diskusi, kemudian mengerjakan proyek sesuai dengan KPD, nanti dibagikan KPD-nya, kemudian mempresentasikan hasil. Ini akan dinilai. Nah, kemudian nanti bahan bacaan, ada yang dari video, ada yang dari bacaan, ada yang dari buku. Selanjutnya penilaiannya ada penilaian afektif, penilaian modus, serta penilaian presentasi. Ini Ibu bagi ada pertanyaan tematik yang akan nanti kalian jawab. Bisa dibaca? Sudah dibacakan sama si Juliana tadi pertanyaan tematiknya. Jadi contoh yang pertama tadi ada reaksi fotosintesis, ada gambar motor yang kita bahas tadi. Nah, itu merupakan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang penerapan reaksi eksoteren dan endoteren. Dari contoh tersebut, kalian tahu nggak mana yang namanya reaksi eksoteren sama endoteren? Yang mana? Ya, kemudian berarti ciri-cirinya tahu juga apa enggak? Berarti hanya sampai sebatas di reaksi itu biasanya menyebabkan kalor. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini nantinya ini ada yang KPD-nya sudah dibagi. Berarti ini dibagi sesuai dengan gaya belajar kalian. Pertama, untuk auditori berarti ada 2 kelompok, tapi di sini Ibu bedakan proyek yang akan dihasilkan. Kemudian yang kedua, yang ketiganya ada kelompok audio. Berarti ini untuk kelompok si visual yang pertama akan melihat video yang sudah Ibu sematkan di ring drive. Nah, ini apa bedanya? Jangan lupa tulis namanya. Kemudian untuk yang kelompok kedua, balik ya. Balik ini kelompok kedua. Kelompok yang kedua berarti desainnya dianya menggunakan Canva. Kelompok pertama menjawab pertanyaan dari video. Kelompok yang ketiga tentang kinestetik, ini boleh Mas bantu. Nah, ini nanti kalau misalnya ada yang buku itu di sini ada buku. Nanti kalian silakan ambil dulu. Ini yang kelompok auditori, itu ada bukunya, ini ada bahan bacaannya, kemudian ini ada LKPD. Ini puzzle berarti dilihat dari ini ya, dilihat dari LKPD-nya. Nah, ini puzzle-nya di sini udah dipotong, nanti tinggal ditempel disesuaikan. Kemudian yang terakhir ada kelompok kinestetik. Ini ada praktek sederhana tentang reaksi eksoteren dan endoteren. Oke. Nah, ini ada KPD-nya. Silakan baca dulu cara kerjanya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang bertanyakan, boleh silakan. Reaksi yang sistemnya
Reaksi ini terjadi karena adanya perpindahan salon. Dari sisi hubungan yang sudah dibaca hubungan dan hubungan. Reaksi eksternal natural yang terjadi di alam adalah penggasan kayu, air mengalir, atau musim panas. 2. Nah, dari tadi kan sudah nih presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Saya berikan aku 10 kita semua. Nih, yang tentang reaksi eksoterem dan endoterem. Jadi ternyata reaksi eksoterem itu reaksi yang berasal dari eksoterem dalam lingkungan. Apa yang namanya endo? Dari ditandai dengan kalau eksoterem suhunya naik atau turun? Ada banyak reaksi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan eksoterem dan endoterem. Salah satunya ada apa saja tadi? Masih banyak lagi reaksi lain. Nah, dari tadi kan sudah nih presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Saya berikan aku 10 kita semua. Yang tentang reaksi eksoterem dan endoterem. Yang ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini boleh? Oke, kita mulai dari silakan. Dari pembelajaran hari ini kita dapat memahami cara membedakan reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Kalau reaksi eksoterem itu melepaskan energi, kalau endoterem itu menerima energi. Oke, Andre, biar ada selamat. Nah, ini tahap refleksi kita dalam pembelajaran, yaitu refleksi yang namanya refleksi tanpa belajar itu sia-sia. Kalau refleksi itu sebelum belajar itu bahaya. Ini refleksinya. Nah, dari pelajaran tadi bagaimana rasanya? Harapan kedepannya? Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis perubahan entalpi. Atas perhatiannya, kerjasamanya dan nama solehnya disyukuri alhamdulillah ijazah kemayoran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royentul Jana. Saya dari F1A. Saya sangat senang sekali belajar kimia dengan Ibu Erpina karena pada pembelajaran reaksi eksoterem dan endoterem dilakukan sesuai dengan gaya belajar yang saya inginkan, yaitu secara kinestetik melalui praktikum percobaan. Semoga bisa lebih seru lagi untuk kedepannya dan saya lebih bisa memahami lebih dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Firdaliani dari kelas F1A. Saya sangat senang belajar kimia pada materi eksoterem